dalam ibadah sekolah minggu di udara bersama Kak Vita dan Koko Matthew. Yeay. Apa kabar teman-teman semua? Pasti baik dong. Puji Tuhan. Nah, Koko Matthew. Iya. Kita ini sekarang sudah berada di minggu keempat bulan November. Oh, iya ya, Kak. Masa ya, Kak? Udah nggak sabar kan mau Natalan di CK? Aku sih udah nggak sabar banget Natalan di CK. Pasti banyak hadiahnya ya, Kak? Oh, pasti dong. Wih, seru nih. Pasti seru. Nah, teman-teman harus siapkan hati ya untuk menyambut Natal. Oke? Oke. Nah, sekarang kalau semuanya sudah siap, kita mau mulai ibadah kita. Kak Matthew berdoa ya. Oke, Kakak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin memulai ibadah. Tuhan berkati agar kami bisa mendengarkan dengan baik, mengikuti ibadah dengan serius. Amin. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Harus semangat. Semangat ya, teman-teman. Oke. Teman-teman, semua sudah siap ya menyambut Sang Raja kita, menyambut Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi sama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Teman-teman, kita harus bersuka cita karena Raja kita sudah datang. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana,
teman-teman sudah memuji Tuhan dengan baik ya. Iya dong. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Ya teman-teman. Oke. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Apa kabarnya adik-adik? Wow, Tante lihat semua sudah manis-manis duduk untuk mendengar cerita yang akan Tante ceritakan. Oke, nah tema atau judul yang akan Tante sampaikan di cerita hari ini adalah kabar sukacita kepada Maria. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa membuka Alkitab adik-adik di Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 56. Oke? Nah, tadi Tante bilang judulnya kabar sukacita kepada Maria. Wow, mungkin di antara adik-adik yang sedang menonton ada yang bernama Maria. Oke, tapi Maria yang akan Tante ceritakan ada di dalam Alkitab. Dan kalau adik-adik baca di Alkitab, ada beberapa wanita yang mempunyai nama yang sama, yaitu Maria. Adik-adik masih ingat? Maria adalah saudara dari Marta dan Lazarus. Ingat Lazarus yang sudah 4 hari dalam kuburan, tetapi dengan kuasa Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian. Lazarus sudah mati, tetapi Tuhan membangkitkannya. Nah, saudara wanitanya juga bernama Maria. Maria juga ada di cerita Alkitab pada waktu Tuhan Yesus bangkit. Namanya Maria Magdalena. Nah, tapi yang akan Tante ceritakan pada hari ini adalah Maria, wanita sederhana yang tinggal di kota yang bernama Nazaret. Maria berasal dari keluarga yang amat sederhana. Rumahnya juga sederhana. Tapi pada suatu hari Maria mendapat kabar sukacita. Bukan dari teman-temannya atau bukan dari orang tuanya. Tapi kabar sukacita itu datang langsung dari surga. Tuhan menyuruh seorang malaikat datang ke rumah Maria untuk memberitahukan kabar sukacita itu kepada Maria. Adik-adik pasti mau tahu apa kabar sukacita yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Maria. Mau tahu kan? Nah, dengar baik-baik. Waktu malaikat itu masuk ke rumah Maria, Maria kaget. Karena waktu itu Maria mungkin sedang bekerja, beres-beres rumahnya. Tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumahnya. Lalu orang itu berkata, "Hai Maria, salam bagimu. Engkau yang diberkati oleh Tuhan." Maria kaget. Ini siapa? Ternyata yang datang sebagai tamu di rumah Maria adalah seorang malaikat yang bernama Gabriel. Wow. Malaikat Gabriel khusus diutus oleh Tuhan untuk datang memberitahukan kabar sukacita kepada Maria. Nah, kabar sukacita yang diberitahukan Gabriel, malaikat Tuhan itu adalah bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu harus diberi nama Yesus. Maria pikir, bagaimana mungkin saya bisa hamil? Karena saya belum menikah, saya belum punya suami. Tapi malaikat itu berkata, "Jangan takut Maria, karena Roh Kudus akan turun ke atas kamu, sehingga oleh pekerjaan Roh Kudus engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu adalah anak Allah sendiri. Anak itu anak yang kudus." Wow, Maria kagum, Maria terkejut, dan Maria juga agak bingung. Tetapi Maria yakin
Kalau yang memberitahukan ini seorang malaikat yang diutus oleh Tuhan, pasti berita ini adalah atau kabar ini adalah kabar yang benar. Jadi Maria berpikir dan Maria mengucapkan kepada Gabriel, malaikat Tuhan itu, jadilah bagimu seperti apa yang engkau kehendaki. Wow. Jadi Maria tetap percaya walaupun mungkin pikirannya belum bisa mengerti semuanya, tapi Maria percaya bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan pasti itu akan terlaksana. Maria juga bersuka cita karena Tuhan sudah memilih dia menjadi seorang wanita yang istimewa, di mana Maria akan melahirkan Yesus, anak Allah yang akan menjadi juru selamat umat manusia. Maria tidak mau menyimpan kabar sukacita ini bagi dirinya sendiri. Jadi Maria berpikir, saya punya saudara sepupu dan saya akan pergi mengunjunginya dan saya akan menceritakan kabar kesukaan ini. Ternyata Tuhan juga menyuruh malaikatnya datang kepada saudara sepupu Maria yang bernama Elizabeth, yaitu suaminya bernama Zakaria. Malaikat Tuhan juga datang kepada Zakaria. Nah, minggu lalu adik-adik kan sudah dengar cerita ini kan? Di mana malaikat Tuhan datang memberitahukan kepada Zakaria bahwa Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi Maria dengan segera pergi. Rumahnya agak jauh di pegunungan. Tapi Maria tidak berpikir terlalu jauh atau apa-apa. Tapi Maria tetap mau pergi bertemu dengan saudara sepupunya Elizabeth. Waktu Maria masuk ke dalam rumah Elizabeth, Elizabeth mungkin sedang duduk. Dan waktu Maria masuk, tiba-tiba bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth, karena waktu itu Elizabeth sudah hamil, dan bayi itu melompat-lompat kegirangan dalam perut Elizabeth. Wow, Elizabeth jadi kaget. Pasti yang datang ini bukan seorang yang biasa, tapi seorang yang luar biasa. Dan orang yang luar biasa ini adalah Maria sendiri, karena Tuhan yang sudah memilih Maria menjadi ibu dari Yesus. Nah, jadi setelah mereka dua bertemu, kedua wanita ini, Elizabeth dan Maria, mereka ngobrol dan mereka bersuka cita karena mereka sudah menerima kabar sukacita yang luar biasa dari Tuhan sendiri. Setelah Maria tinggal di rumah Elizabeth kurang lebih 3 bulan, Maria kembali pulang ke rumahnya dan Maria mengarang sebuah lagu yang indah, lagu pujian kepada Tuhan, karena hati Maria penuh dengan sukacita. Jadi Maria juga mau memuji Tuhan atas anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan atas hidupnya. Demikianlah cerita kabar sukacita kepada Maria. Tante pikir adik-adik juga pernah mendapatkan kabar sukacita. Entah itu dari guru di sekolah yang memberitahukan adik-adik naik kelas dengan nilai yang hebat, yang bagus. Pasti adik-adik akan senang mendapatkan kabar yang seperti itu. Atau papa mama memberitahukan kabar sukacita kepada adik-adik. Sebentar lagi Natal dan ada liburan. Jadi papa dan mama mau mengajak adik-adik jalan-jalan ke Singapura. Wow, itu kabar sukacita yang luar biasa. Pasti adik-adik tidak akan simpan kabar itu untuk diri sendiri. Betul atau tidak? Ayo. Pasti adik-adik akan beritahukan, ceritakan kepada teman-temanmu bahwa nanti di liburan Natal adik-adik akan diajak oleh papa dan mama jalan-jalan ke Singapura. Nah, berita sukacita atau kabar sukacita yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Maria ini kabar yang luar biasa. Dan berita atau kabar sukacita ini bukan saja untuk Maria, tapi untuk kita semua. Karena bayi Yesus yang dilahirkan oleh Maria itu
itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat sehingga Maria bisa hamil dan melahirkan seorang bayi yang kudus, yaitu Yesus. Dan Yesus lahir buat kita juga. Yesus lahir menjadi juru selamat untuk adik-adik, untuk kakak juga, untuk papa dan mama. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat umat manusia. Pasti adik-adik senang. Tante juga senang waktu mendengar berita ini, karena berita ini sungguh luar biasa sekali, ya. Berita sukacita. Nah, sekarang kalau adik-adik sudah mendengar berita sukacita ini, maukah adik-adik juga menceritakan berita sukacita ini kepada teman-temanmu? Bahwa Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Cerita yang tadi Tante ceritakan ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi berita ini masih memiliki kuasa yang luar biasa sampai hari ini. Jadi jikalau ada yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyucikan hidupnya atau hatinya dari segala dosa, dan adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Wow, ini satu penghargaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua, adik-adik, kakak-kakak, dan juga papa dan mama. Jadi kita semua pada hari ini mau bersukacita karena kita mau percaya kepada Tuhan Yesus dan kita menjadi anak-anak Allah. Oke, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya agak panjang, tapi Tante yakin adik-adik semua bisa menghafal ayat ini, oke? Ayat hafalan kita terdapat di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, katanya di sini menerimanya, diberinya kuasa, itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Jadi waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita dijadikan anak-anak Allah. Tante ulangi lagi ya ayat hafalan kita hari ini. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang, siapa saja, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, Tante yakin adik-adik sudah bisa menghafal ayat hafalan ini. Oke, nah karena minggu ini adalah minggu yang terakhir dari bulan November. Jadi ada beberapa adik-adik yang merayakan hari ulang tahun mereka di bulan November. Tante mau mengucapkan happy birthday to Kalova. Happy birthday to Olivia. Happy birthday to Mike. Happy birthday to Xavier. God bless you all. Tante akan berdoa buat adik-adik semua dan juga bagi adik-adik yang merayakan ulang tahun di bulan November. Semua lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami senang mendengar kabar sukacita yang malaikat sampaikan kepada Maria. Ternyata sukacita itu bukan saja milik Maria, tapi juga menjadi milik kami semua. Kami bersukacita karena Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini menjadi juru selamat bagi kami. Dan waktu kami percaya kepada Tuhan Yesus, kami diberi hak menjadi anak-anak Allah. Ini hak yang istimewa
yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami tidak lagi binasa, tetapi kami mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mau datang ke dalam dunia ini menjadi juru selamat kami. Hari ini juga kami mau berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan November. Tante mau berdoa untuk Kalova, untuk Olivia, untuk Mike, dan untuk Xavier. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak ini. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pandai, dan anak-anak yang sehat. Karena Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Jadikanlah anak-anak ini anak-anak yang membawa sukacita bagi keluarga orang tua mereka. Jikalau ada yang sakit pada hari ini, kakak berdoa atau tante berdoa agar Tuhan menjamah tubuh mereka yang sakit dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Sehingga mereka boleh kuat dan sehat kembali untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami senang sudah menjadi anak-anak Allah. Dan kami senang kami bisa percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. God bless you all. Hore, 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 hore. Koko, aku happy banget Koko. Kamu kenapa Mimi? Wah, hari ini cerita firman Tuhannya seru banget Koko. Oh ya, emangnya tentang apa Mimi? Hari ini cerita firman Tuhannya tentang kabar sukacita bagi seluruh dunia Koko. Oh iya benar Mimi, kabar tentang kelahiran juru selamat dunia Mimi. Iya. Wah, Mimi sudah nggak sabar mau dengar kelanjutannya minggu depan Koko. Iya benar Mimi, tunggu kelanjutan ceritanya minggu depan ya teman-teman. Iya benar. Nah sekarang kita sama-sama mengerjakan aktivitas ya Koko. Oke. Shalom teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Seperti biasa teman-teman, siapkan bahan-bahannya ya. Ada kertas pola, dan ada double tip, ada pensil warna, dan juga gunting. Oke, tahap pertama kita akan menggunting kertasnya. Gunting sesuai pola ya teman-teman. Nah, setelah digunting akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mewarnai menggunakan pensil warna yang sudah kita siapkan. Nah, selesai mewarnai, selanjutnya kita akan menempel pola sayap menggunakan double tip. Kita lipat dulu nih teman-teman, sesuai dengan garisnya ya teman-teman. Nah, lipat. Setelah itu kita gunakan double tip untuk menempelnya. Tempel di bagian belakang gambar malaikat ini ya teman-teman. Oke. Nah, kita akan tempel. Oke, aktivitas kita sudah selesai teman-teman. Selamat mengerjakan ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kayak gitu teman-teman. Bisa kan? Bisa dong. Gampang kok. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan dan dikirimkan ke Sekolah Minggu di udara. Nah, teman-teman, berikut ini kita mau saksikan video pengumuman ya. Oke. Pengumuman apa? Tanya dong Koko. Emang pengumuman apa Mimi? Pengumuman Natal Champion King.
Iya dong, sama-sama kita saksikan ya teman-teman. Oke. Hi Champion Kids, please come and join us for Christmas celebration. Tanggal 18 Desember jam 10 pagi di Champion Kids pastinya. Tema Natal kita kali ini adalah Jesus My Superstar. So, teman-teman siapkan ya kostum superhero-nya untuk dipakai di acara Natal kita. Teman-teman, jangan lewatkan ya, karena kita ada acara mini konser and bazaar. Wah, seru banget pastinya. Ditunggu ya. Oke. Wah, seru banget ya Koko. Koko nggak sabar loh Mimi. Iya, Mimi juga can't wait nih, can't wait. Iya. Nah, ibadah sekolah minggu kita udah mau selesai nih Mimi. Iya. Mimi dan Koko pamit ya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.